Ada yang tahu? Nggak ada. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Kenapa? Sifat-sifat cahaya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini nantinya anak-anak diharapkan mampu untuk menyelesaikan percobaan sederhana untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Terus di akhir nanti anak-anak harus dapat memahami dan menjelaskan sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil percobaan yang nanti bakal kalian lakukan. Nah, penilaian ibu hari ini akan dinilai dari observasi saat kalian diskusi, terus juga dari hasil LKPD kalian nanti, dan juga sikap kalian selama proses pembelajaran. Paham? Nah, sekarang kita tanya lagi deh. Kalau habis hujan biasanya muncul apa? Yang warna-warni itu. Nah, kenapa pelangi itu munculnya pas habis hujan? Kenapa nggak pas pagi atau siang? Ada yang tahu? Nah, jadi peristiwa kayak munculnya pelangi itu adalah salah satu peristiwa yang terjadi karena sifat-sifat cahaya. Apa aja sih sifat-sifat cahaya itu? Sifat cahaya itu ada 5. Yang pertama, apa? Baca. Cahaya dapat merambat lurus. Jadi gelombang cahaya dia bergerak lurus dan tidak dapat berbelok dengan sendirinya. Contohnya apa? Contohnya itu waktu pagi hari kalau kita bangun kan ada sinar matahari yang lewat dari celah-celah jendela, coba ada perhatiin sinarnya. Pasti sinarnya lurus nggak berbelok ini kan? Nah, yang kedua, apa? Coba baca. Cahaya dapat dimantulkan. Iya, cahaya dapat dimantulkan. Jadi, ketika cahaya mengenai permukaan suatu benda, cahaya tersebut akan dimantulkan kembali. Contohnya, kayak sekarang kita bisa melihat itu karena cahaya yang dapat dimantulkan. Jadi, cahaya memantul ke benda, kemudian cahaya itu memantul kembali ke mata kita, makanya kita bisa melihat. Oleh karena itu, kalau gelap kita nggak bisa melihat apa-apa. Lalu sifat yang ketiga, apa? Cahaya menembus benda bening. Cahaya menembus benda bening. Jadi kalau ada cahaya melewati benda bening, tunggu dulu itu tanya. Benda bening itu contohnya apa aja sih? Pertama, kaca, gelas kaca, terus plastik transparan, terus ada air. Airnya air putih ya. Kalau air kopi itu bukan benda bening. Jadi ketika cahaya menembus benda bening, maka cahaya akan melewati benda tersebut. Makanya kita bisa melihat pemandangan di luar jendela kamar, atau di luar jendela kelas, atau jalan-jalan kita bisa melihat pemandangan di luar kaca jendela mobil, ya kan? Lalu yang keempat itu cahaya dapat dibiaskan. Dibiaskan ini artinya cahaya dapat dibelokkan. Jadi gelombang cahaya itu memiliki kecepatan yang berbeda tergantung dari media yang dilewati. Media yang dilewati itu bisa aja air, bisa udara,
Kelihatan